Perjalanan kita dimulai dengan tantangan yang sederhana, tapi besar artinya. Pluto itu jauh, jauh sekali. Pluto mengelilingi matahari dengan jarak rata-rata sekitar 5,9 miliar kilometer. Itu hampir 40 kali lebih jauh dari matahari dibandingkan bumi. Cahaya saja, hal tercepat di alam semesta, butuh lebih dari 5 jam untuk perjalanan dari Pluto ke bumi. Bayangkan kirim pesan dan harus nunggu 10 jam baru dibalas. Jarak yang luar biasa ini menentukan seperti apa misi ke dunia es ini. Butuh kesabaran. Butuh kesabaran, butuh perjalanan bertahun-tahun melewati ruang angkasa yang dingin dan gelap gulita. Perjalanan ini bukan buat gampang nyerah. Coba lihat wahana antariksa New Horizons milik NASA. Itu benar-benar keajaiban teknik. Diluncurkan tahun 2006, wahana ini melaju dengan kecepatan luar biasa. Itu wahana antariksa tercepat yang pernah diluncurkan dari bumi. Meski begitu, butuh 9,5 tahun yang panjang untuk sampai ke Pluto. Coba bayangin, hampir 10 tahun melesat di angkasa. Selama waktu ini, wahana antariksa itu harus sangat mandiri. Harus bisa navigasi dengan tepat. Alat-alatnya juga harus tetap berfungsi meskipun kondisi perjalanan antar planet sangat berat. Luasnya angkasa punya banyak rintangan untuk perjalanan sejauh itu. Tantangan teknologinya besar banget. Kita butuh roket yang kuat cuma buat lepas dari gravitasi bumi. Lalu kita harus mencapai jalur yang akan bertemu Pluto bertahun-tahun kemudian. Ini melibatkan perhitungan yang rumit dan seringkali pakai bantuan gravitasi dari planet lain. Jupiter misalnya kasih dorongan kecepatan yang besar buat New Horizons. Tanpa itu, perjalanannya bakal lebih lama lagi. Wahana antariksa juga harus tahan perubahan suhu yang ekstrem. Dari dekat bumi yang lumayan hangat, sampai ke bagian luar tata surya yang dingin banget. Komunikasi jarak jauh begini juga jadi masalah besar yang kita hadapi. Besarnya usaha ini susah dibayangkan. Kita kirim robot canggih miliaran kilometer jauhnya. Robot itu harus bisa bekerja sendiri, hampir sepanjang misinya. Soalnya, kontrol langsung saat itu juga nggak mungkin karena sinyalnya lama sampainya. Para ilmuwan dan insinyur yang merencanakan misi ini tuh kayak main strategi jangka panjang. Mereka mendedikasikan bertahun-tahun, kadang puluhan tahun, hidup mereka untuk satu proyek. Hadiahnya adalah data singkat tapi berharga yang dikirim balik dari ujung tata surya kita. Data ini bantu kita mengerti posisi kita di alam semesta, yang cuma titik kecil banget. Perjalanan 9,5 tahun New Horizons itu luar biasa. Tapi buat penjelajahan di masa depan, kita mimpi bisa lebih cepat lagi. Mempercepat waktu ke Pluto itu tujuan teknologi yang penting. Ini bisa bikin misi jadi lebih sering. Bisa juga melakukan hal yang lebih rumit, mungkin bawa pulang sampel dari sana. Ilmuwan terus mencari ide pendorong baru. Ide-ide ini lebih canggih dari roket kimia biasa. Mereka berharap bisa mengubah cara kita menjelajah tempat-tempat jauh di tata surya kita. Alam semesta memang luas, tapi kepintaran manusia juga hebat. Kita selalu cari cara buat pergi lebih cepat dan lebih jauh. Salah satu yang menjanjikan itu pendorong ion canggih. Mesin ion itu hemat banget. Mesin ini pakai medan listrik buat mempercepat partikel bermuatan atau ion. Ini kasih dorongan pelan tapi terus-menerus. Lama-lama, dorongan terus-menerus ini bisa bikin kecepatan jadi tinggi banget. Misi Dawn NASA pakai pendorong ion buat ke Vesta dan Ceres di sabuk asteroid. Mesin ion yang lebih kuat di masa depan bisa bikin perjalanan ke planet luar jadi lebih singkat. Bayangin waktu ke Pluto jadi setengahnya, atau lebih cepat lagi. Ini buka kesempatan baru buat penelitian lebih dalam dan misi lanjutan. Ide lain adalah pendorong listrik tenaga surya. Teknologi ini gabungin panel surya besar dengan pendorong listrik yang hemat. Panel surya menangkap cahaya matahari buat jadi listrik. Listriknya dipakai buat nyalain pendorong. Cahaya matahari memang lebih lemah di tata surya luar, tapi teknologi panel surya canggih bisa bantu. Panel yang lebih besar dan lebih hemat bisa jadi pilihan bagus untuk misi ke tempat setelah Jupiter. Sistem ini kasih keseimbangan yang pas antara dorongan dan hematnya. Ini bisa jadi batu loncatan ke cara mendorong yang lebih canggih lagi. Kita belajar memanfaatkan energi matahari dengan cara pintar. Mungkin ide paling hebat itu pakai pendorong nuklir. Roket thermal nuklir misalnya pakai reaktor nuklir buat panasin bahan bakar kayak hidrogen. Hasilnya semburan kecepatan tinggi. Dorongannya jauh lebih besar dari roket kimia dan hemat juga. Ada juga konsep pendorong denyut nuklir, walau ini masih banyak teorinya.
Teknologi ini bisa jadi bikin perjalanan ke Pluto cuma beberapa tahun. Tapi, ada tantangan teknik dan keamanan yang besar. Buat bikin sistem ini butuh penemuan baru dan pertimbangan hati-hati soal semua risiko dan untungnya. Setelah orbit Neptunus, ada daerah es yang luas banget. Inilah sabuk Kuiper. Daerah ini bentuknya kayak donat, isinya banyak banget benda-benda kecil beku. Ini adalah sisa-sisa dari awal tata surya yang awet karena dingin banget. Pluto itu penghuni paling terkenal di daerah jauh ini. Tapi dia nggak sendirian. Ribuan benda sabuk Kuiper lain ataukah ditemukan. Ilmuwan percaya mungkin ada ratusan ribu lagi. Pergi ke Pluto artinya lewat daerah yang jarang penduduknya tapi penting ini. Kayak kuburan langit kuno. Sabuk Kuiper bukan cuma kumpulan bola es sembarangan. Di sini tersimpan petunjuk tentang bentuknya dan perkembangan tata surya kita. Benda-benda es ini kayak kapsul waktu. Isinya bahan asli dari nebula surya, yaitu awan gas dan debu, tempat matahari dan planet terbentuk. Belajar KBO bantu kita ngerti bahan dasar planet. Ini kasih tahu kita kondisi di awal tata surya. Wahana antariksa New Horizons kasih kita lihat KBO dari dekat untuk pertama kalinya setelah Pluto. Benda ini namanya Arrokoth, bentuknya unik kayak manusia salju. Arrokoth yang dikunjungi New Horizons tahun 2019 kasih banyak info keren. Kelihatannya, Arrokoth itu dua benda yang gabung pelan-pelan. Permukaannya yang kemerahan nunjukin ada molekul organik namanya tholin. Ini senyawa rumit yang terbentuk karena es sederhana kena radiasi. Cara Arrokoth terbentuk pelan-pelan kasih petunjuk kalau banyak KBO mungkin terbentuk begitu juga. Ini beda sama beberapa teori lama tentang bagaimana planetesimal atau cikal bakal planet terbentuk. Setiap KBO yang kita pelajari nambahin potongan teka-teki sejarah tata surya kita. Sabuk Kuiper itu gudang harta karun rahasia kuno. Lewat sabuk Kuiper butuh rencana hati-hati. Walaupun daerahnya luas dan tabrakan si jarang, wahana antariksa harus tahu apa yang ada di sekitarnya. Benda-benda di dalamnya ukurannya macam-macam. Dari bongkahan es kecil sampai planet kerdil kayak Pluto, Eris, Makemake, dan Haumea. Setiap dunia ini punya ciri khas sendiri. Sabuk Kuiper itu tempat yang aktif, dengan benda-benda dalam berbagai orbit, beberapa bahkan seirama dengan Neptunus. Ngerti daerah ini penting bukan cuma buat ilmu planet, asik buat ngerti asal beberapa komet. Ini kayak loteng dingin nih, tak. Waktu wahana khayalan kita akhirnya sampai dekat Pluto, ada pemandangan keren banget yang menyambut. Pluto nggak sendirian. Dia bagian dari sistem bulan yang rumit. Yang paling besar namanya Charon. Charon itu besar banget dibanding Pluto. Jadi mereka sering dianggap sistem ganda. Diameter Charon sekitar setengah Pluto dan masanya sekitar 1/8 Pluto. Mereka muter di satu titik pusat gravitasi, namanya barycenter yang ada di luar Pluto. Artinya mereka kayak nari di angkasa, terikat gravitasi selamanya. Hubungan ini unik di tata surya kita. Charon sendiri itu dunia yang menarik. New Horizons nunjukin permukaan yang ternyata macam-macam. Ada dataran luas, jurang dalam, dan gunung-gunung misterius. Salah satu yang paling kelihatan itu tudung kutub merah besar yang diberi nama tidak resmi Mordor Macula. Ilmuwan percaya tudung ini terbuat dari tholin. Bahan organik ini mungkin lepas dari atmosfer Pluto terus beku di kutub Charon yang dingin. Beda banget warna Pluto yang kemerahan sama Charon yang lebih abu-abu. Ini nunjukin bahan dan sejarah geologi yang beda. Charon itu lebih dari sekadar bulan, dia teman dunianya Pluto. Selain Charon, Pluto punya 4 bulan lebih kecil, namanya Styx, Nix, Kerberos, dan Hydra. Mereka jauh lebih kecil dan bentuknya nggak beraturan dibanding Charon. Mereka muterin barycenter Pluto Charon di jarak yang lebih jauh. Bulan-bulan ini punya sifat yang aneh. Misalnya, Nix dan Hydra muternya nggak beraturan. Waktu muter dan arahnya nggak bisa ditebak. Ini mungkin karena medan gravitasi yang rumit dari pasangan Pluto Charon. Sistem ini aktif dan agak bikin bingung. Mempelajari bulan-bulan kecil ini bantu kita ngerti terbentuknya dan perkembangan seluruh sistem Pluto. Penemuan bulan-bulan kecil ini belum lama loh. Kebanyakan ditemuin pakai teleskop luar angkasa Hubble beberapa tahun sebelum New Horizons lewat. Adanya mereka kasih petunjuk kalau sejarah Pluto lebih rumit dari yang dikira. Mungkin mereka terbentuk dari sisa-sisa tabrakan besar di awal sejarah Pluto. Ini mirip teori utama terbentuknya bulan kita. Sistem Pluto
dengan pasangan gandanya yang besar dan bulan-bulan kecilnya, kayak laboratorium mini buat belajar proses terbentuknya planet di tata surya luar yang dingin. Bagian 5, permukaan Pluto, gunung es, dan dataran nitrogen. Makin dekat kita ke Pluto, permukaan Pluto makin jelas kelihatan. Pemandangan pertama yang keren banget bikin kita kagum. Kita lihat gunung-gunung tinggi bukan dari batu, tapi dari es air. Gunung-gunung ini tingginya bisa beberapa kilometer. Ini hebat karena es air di suhu Pluto yang dingin banget itu kerasnya kayak batu. Gunung-gunung es ini kayak Norgay Montes dan Hillary Montes, bentuknya keren banget. Mereka menjulang tinggi dari daerah sekitarnya. Adanya gunung ini nunjukin Pluto punya atau pernah punya proses geologi yang bisa dorong naik benda sebesar itu. Ini bikin kita mikir ulang soal dunia es yang dingin. Salah satu ciri khas Pluto yang paling terkenal itu dataran luas bentuk hati. Fitur ini diberi nama tidak resmi Tombaugh dari nama penemu Pluto, Clyde Tombaugh. Bagian barat hati ini Sputnik Planitia, menarik banget. Ini cekungan besar isinya es nitrogen, metana, dan karbon monoksida beku. Dataran ini halus banget dan masih muda kalau dilihat dari geologinya. Bekas tabrakannya sedikit banget. Artinya permukaannya aktif diperbarui. Ada sel-sel konveksi di es nitrogen, nunjukin esnya gerak pelan kayak gletser. Pemandangan yang aktif dan terus berubah. Warna-warna di permukaan Pluto juga keren. Kita lihat ada warna coklat kemerahan, kuning pucat, dan putih terang. Warna coklat kemerahan itu karena tholin. Ini molekul organik rumit yang terbentuk waktu sinar ultraviolet matahari atau sinar kosmik kena metana dan nitrogen di atmosfer dan permukaan Pluto. Tholin ini pelan-pelan melapisi sebagian planet kerdil ini. Ini bikin penampilannya jadi macam-macam. Sebaran warna ini cerita soal bahan permukaan, radiasi matahari, dan proses di atmosfer. Pluto bukan bola es biasa yang gitu-gitu aja. Dia dunia yang rumit dan indah banget, di luar dugaan. Fitur permukaan lain yang kelihatan itu jurang dalam dan dataran tinggi penuh kawah. Bentuk permukaannya yang macam-macam nunjukin sejarah geologi yang panjang dan rumit. Beberapa daerah kelihatan tua dan banyak kawahnya. Yang lain kayak Sputnik Planitia masih muda dan halus. Perbedaan ini ada aktivitas geologi yang masih jalan atau baru aja terjadi. Ngerti gimana dunia sekecil dan sedingin ini bisa tetap aktif secara geologi? Itu pertanyaan penting buat ilmuwan planet. Pluto selalu bikin kita kaget dengan sifatnya yang aktif. Permukaannya kayak kanvas yang dilukis sinar kosmik, aliran es, dan proses dari dalam. Bagian 6, bisikan dunia beku, atmosfer dan geologi Pluto. Pluto punya atmosfer yang tipis banget. Kebanyakan isinya nitrogen, dengan sedikit metana dan karbon monoksida. Atmosfernya ini nggak diam. Atmosfernya berubah banget waktu Pluto gerak di orbitnya yang lonjong. Waktu Pluto lebih dekat matahari, sebagian es di permukaannya menyublim. Artinya, es itu berubah langsung dari padat jadi gas, ngisi lagi atmosfernya. Waktu Pluto menjauh dari matahari, atmosfernya mulai beku dan jatuh lagi ke permukaan. Ini bikin semacam siklus atmosfer yang runtuh dan tumbuh lagi secara musiman. Sistem cuaca yang aneh banget. Salah satu penemuan paling bikin kaget dari New Horizons itu bukti adanya gletser nitrogen. Di Sputnik Planitia, lapisan es nitrogen yang luas ngalir kayak gletser di bumi. Gletser ini bikin lembah dan bawa material ke dataran. Ini nunjukin kalaupun suhunya rendah banget, es nitrogen bisa kayak cairan kental dalam waktu geologi yang lama. Lihat es ngalir di dunia sejauh dan sedingin ini nggak disangka-sangka. Ini nunjukin macam-macam proses geologi yang bisa terjadi bahkan di lingkungan paling ekstrem di tata surya kita. Geologi Pluto jauh lebih aktif dari yang kita kira dulu. Pluto juga nunjukin fenomena atmosfer yang aneh. Ada lapisan kabut kelihatan sampai tinggi di atas permukaannya. Lapisan ini mungkin terbentuk dari reaksi fotokimia yang melibatkan metana karena kena sinar ultraviolet matahari. Tholin yang terbentuk dari reaksi ini pelan-pelan turun ke permukaan, bikin Pluto jadi kemerahan. Atmosfernya walau tipis, kena angin matahari. Ini bikin ekor tipis, kayak komet. Ngerti dinamika atmosfer ini bantu kita paham gimana atmosfer bekerja di tempat gravitasinya rendah dan dingin banget. Pluto itu laboratorium alami buat penelitian kayak gini. Musim di Pluto panjang dan ekstrem banget. 1 tahun Pluto itu sama dengan 248 tahun bumi.
Orbitnya lonjong banget dan miring dibanding bidang tata surya. Artinya, bagian Pluto yang beda-beda kena perubahan cahaya matahari yang drastis selama tahunnya yang panjang. Beberapa daerah mungkin siang terus atau malam terus selama puluhan tahun. Musim yang panjang ini yang bikin siklus menyublim dan beku gas atmosfernya. Musim ini juga ngaruh ke sebaran es dan tolin di permukaannya. Iklim Pluto itu kayak tarian pelan dan megah yang diatur sama orbit jauhnya ngelilingin matahari. Bagian 7 di bawah kerak, ada lautan tersembunyi di Pluto. Salah satu kemungkinan paling menarik soal Pluto itu adanya lautan di bawah permukaan. Walaupun permukaannya beku padat dengan suhu sekitar minus 230 derajat Celcius, bagian dalamnya mungkin lebih hangat. Panasnya bisa dari peluruhan unsur radioaktif di inti batu Pluto. Kalau panasnya cukup, bisa jadi ada lapisan air cair di bawah lapisan es tebal. Adanya lautan kayak gitu bakal punya arti besar. Ini bikin Pluto jadi calon lain di tata surya buat tempat yang mungkin bisa ditinggali, walau kemungkinannya kecil. Bukti adanya lautan di bawah permukaan datang dari beberapa hal. Lokasi dan geologi Sputnik Planitia nunjukin cekungan besar ini mungkin terbentuk karena tabrakan. Perubahan posisi Pluto yang mungkin terjadi setelah tabrakan ini lebih gampang dijelasin kalau ada lapisan cair padat di bawah kerak. Lagi pula, adanya beberapa jenis fitur tektonik, kayak patahan yang meregang, bisa jadi cocok sama lautan di bawah permukaan yang pelan-pelan beku dan memuai. Fitur ini nunjukin ada tekanan di dalam lapisan es. Ilmuwan lagi hati-hati analisis semua data dari New Horizons buat lihat kemungkinan ini. Kalau lautan di bawah permukaan memang ada, mungkin airnya asin banget. Soalnya garam kayak amonia atau natrium klorida bisa jadi anti beku. Garam nurunin titik beku air, jadi lapisan cair lebih gampang ada di suhu rendah. Lautan kayak gitu pasti gelap dan dingin, di bawah tekanan besar banget. Tapi tempat mirip kayak gitu ada di bumi, contohnya danau di bawah es Antartika, di mana ada kehidupan. Kemungkinan ada air cair, walaupun di tempat se-ekstrem itu, bikin kita makin penasaran dan terus cari kehidupan di luar bumi. Ini memperluas pikiran kita soal di mana kehidupan bisa ada. Aktivitas geologi Pluto yang baru-baru ini juga dukung ide kalau dalamnya lebih hangat. Fitur kayak gunung berapi es yang keluarin lumpur es bukan batu cair, nunjukin ada panas di dalam. Wright Mons dan Picard Mons itu dua fitur yang ilmuwan duga bisa jadi gunung berapi es kuno. Kalau Pluto aktif secara geologi baru-baru ini, artinya ada sumber energi di dalam. Energi ini bisa jadi cukup buat jaga lautan cair atau setidaknya kantong-kantong air cair. Live from Iswaim Pluto, gunung utama misi ke depan ke jauh yang penuh teka-teki ini. Bagian 8 kembali ke ujung tata surya, misi ke Pluto di masa depan. Lewatnya New Horizons kasih kita lihat Pluto pertama kali dengan keren banget. Misi itu jawab banyak pertanyaan, tapi juga munculin banyak pertanyaan baru. Satu kali lewat cuma beberapa jam, cuma bisa lihat permukaannya aja. Ilmuwan udah mimpiin misi ke Pluto di masa depan. Misi pengorbit bakal jadi langkah berikutnya yang masuk akal. Pengorbit bisa bertahun-tahun pelajarin Pluto dan bulan-bulannya lebih dalam. Bisa petain seluruh permukaan dengan gambar jelas. Bisa pantau perubahan di atmosfer dan permukaan Pluto dari waktu ke waktu. Ini bakal kasih pemahaman yang jauh lebih dalam soal sistem yang rumit ini. Bikin pengorbit Pluto itu tantangannya besar. Wahananya butuh sistem pendorong canggih buat pelan-pelan masuk orbit Pluto. Ini jauh lebih susah dari cuma lewat aja. Butuh juga sumber tenaga yang tahan lama, mungkin generator termoelektrik radioisotop, karena tenaga surya terlalu lemah di jarak Pluto. Kecepatan kirim data tetap bakal lambat, tapi hasil ilmiahnya bakal besar banget. Kita bisa pelajarin perubahan musim Pluto jangka panjang. Kita bisa cari bukti lebih pasti soal lautan di bawah permukaan, bahkan mungkin kirim pendarat. Ide pendarat Pluto lebih hebat lagi. Pendarat bisa langsung analisis bahan es permukaan Pluto. Bisa bor di bawah permukaan buat cari molekul organik atau tanda air cair dulu atau sekarang. Bisa pasang seismometer buat pelajarin struktur dalam Pluto. Bayangin dapat foto dekat dari permukaan Sputnik Planitia atau dari lereng gunung es. Tantangan teknologi buat pendarat lebih besar lagi. Tapi kemungkinan penemuan hebat bikin ini jadi tujuan jangka panjang yang menarik buat penjelajahan planet.
Apa manusia bisa jelajah Pluto suatu saat nanti? Itu pertanyaan buat masa depan yang jauh banget. Tantangannya besar banget. Perjalanan lama, dingin ekstrem, kena radiasi, dan jarak jauh buat komunikasi dan bantuan. Tapi rasa penasaran manusia itu nggak ada batasnya. Kalau kita bisa mimpiin, mungkin suatu hari kita bisa capai. Untuk sekarang, robot penjelajah jadi mata dan telinga kita di daerah jauh ini. Mereka menjadi jam dan berseminggu ke depan. Setiap misi nerusin sebelum yang natas penduan boyot ke alam semesta. Pluto milgil kembali. Bagian 9 warisan Pluto, alam semesta yang penuh keajaiban. Pluto yang dulu dianggap cuma pos kecil beku di ujung tata surya, udah ngubah pemahaman kita. Pluto nunjukin ke kita kalau dunia paling kecil dan jauh pun bisa rumit dan aktif banget. Penemuan New Horizons sudah nulis ulang buku pelajaran. Penemuan itu nantang teori kita soal terbentuknya dan perkembangan planet. Pluto bukan lagi cuma titik cahaya di teleskop. Dia tempat nyata, ada gunung, gletser, atmosfer, dan mungkin juga lautan tersembunyi. Ceritanya soal aktivitas yang bikin kaget dan keindahan tak terduga di angkasa yang dingin dan gelap. Perjalanan ke Pluto, baik nyata maupun khayalan, ngingetin kita soal kuatnya rasa penasaran manusia. Ini nunjukin keinginan kita buat menjelajah, mengerti, dan meraih yang belum diketahui. Misi kayak New Horizons butuh dedikasi puluhan tahun dari ribuan orang. Misi ini mewakili kemampuan terbaik kita di bidang sains dan teknik. Gambar dan data dari Pluto udah kasih inspirasi ke generasi baru ilmuwan, insinyur, dan pemimpi. Pluto udah bikin banyak orang penasaran, beda dari benda langit lain belakangan ini. Dia ngingetin kita kalau masih banyak yang bisa ditemuin. Perubahan status Pluto jadi planet kerdil tahun 2006 bikin banyak perdebatan. Tapi apapun sebutannya, Pluto tetap benda langit yang menarik dan penting. Dia rajanya sabuk Kuiper. Dia jadi penghubung penting buat ngerti tata surya luar dan banyaknya dunia es di sana. Belajar Pluto bantu kita ngerti kondisi waktu planet terbentuk. Ini kasih kita gambaran soal tata surya kita dan banyak tata surya lain yang baru ditemuin di sekitar bintang lain. Setiap ilmu yang didapat itu berharga. Pada akhirnya, kekuatan terbesar Pluto itu kemampuannya bikin kita kagum dan takjub. Dia jadi bukti keragaman dan keajaiban alam semesta. Dari dataran bentuk hati sampai gletser nitrogennya yang ngalir, Pluto selalu di luar dugaan. Dia dorong kita buat terus bertanya, terus menjelajah, dan terus lihat langit malam dengan rasa kagum. Perjalanan hebat ke dunia beku di ujung tata surya kita ini adalah perjalanan penemuan, bukan cuma soal Pluto, tapi juga soal diri kita dan tempat kita di alam semesta yang luas. Daya tarik Pluto bakal terus kasih inspirasi buat generasi-generasi mendatang.